diimajinasikan pembagiannya. Jadi jangan rupanya menulis langsung terus dimulai start ada buku-buku gitu kan di samping, pokoknya kurang bagus menulis seperti itu. Tapi perlu kita perhatikan berapa halaman ini tulisan ini gitu, lalu berapa ribu kata yang mau dikeluarkan, imajinasikan pembagiannya begitu kan. Lalu dia buat pembagiannya kira-kira seperti ini. Kalau kita menulis 20 sampai 25 halaman ini kan dalam jurnal ini sudah masuk ini dalam jurnal-jurnal internasional itu kan, pendahuluan 2 halaman, ini konfirmasi tadi, pendalaman untuk pendalaman masalah itu 6 halaman, komplikasi, artinya tadi komplikasi itu kita mendiskusikan ataupun melakukan diskursus, melakukan argumentasi dengan penulis-penulis lain gitu kan, membandingkan dengan penulis-penulis lain. 6 halaman konstruktif, artinya ini bangunan berpikir kita setelah kita melakukan konfirmasi, komplikasi, konstruksi berpikir kita begitu. Lalu kesimpulan 2 halaman. Ini saudara-saudari tidak harus seperti ini ya makalah yang di kelas kita, tapi ini maksud tawaran ini adalah makalah untuk artikel jurnal nasional maupun internasional gitu kan. Begitu. Kalau misalkan tidak berkonsultasi dengan pengajar dan rekan, ya tata makalah yang tidak seimbang, abai menemukan suara Anda. Ini tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus terus konsultasi, lalu makalah kita harus betul-betul berimbang, dan betul-betul kita ABCDF kita digemakan suara Anda begitu ya. Lalu first, ini kan pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada problem, ada masalah apa. Ini sudah dijelaskan tadi, kalimat tesis jawabannya, dan jawabannya argumentatif, ada klaimnya dan ada opininya gitu kan. Sistematika bagaimana kita menjawab tesis itu gitu ya, ataupun rumusan masalah. Kalau kita punya rumusan masalah gitu, gimana kita mau menjawab rumusan masalah yang kita buat itu. Ini kan, lalu kesimpulan apa yang telah dikerjakan, sudahkah tesis terjawab, implikasi lebih lanjut apa. Jadi saudara-saudari, biasanya para dosen dan para pembaca itu yang dicari lebih dahulu pendahuluan yang 2 halaman tadi dan juga kesimpulan gitu, adakah koherennya gitu. Setelah itu baru dia lanjut konfirmasi, komplikasi ya, dan konstruksinya begitu. Jadi dilihat dulu ini pendahuluan dan kesimpulannya ya kan, betul-betulkah ada ada ikatan. Jadi saya rata-rata saudara-saudari ya makalah-makalah itu kita baca lebih dahulu, itu baru masuk lebih dalam begitu ya. Ini udah. Lalu ketentuan umum, ini penting saudara-saudari, bagaimana menyusun paragraf ini ya. Ketentuan umum terkait kalimat tesis koheren dikembangkan dengan baik. Jadi makalah, paragraf-paragraf dalam makalah itu betul-betul utuh terkait dari kalimat tesis terus begitu, dari situ terus bisa koheren, dia berjalan seperti air yang berjalan, ada terus benang merahnya, dikembangkan dengan baik gitu. Bisa terus sampai konstruksi ke klimaksnya. Lalu membuat paragraf, menentukan gagasan pengendali ataupun kalimat pokok. Jadi biasanya gitu, bisa di awal, bisa di akhir dalam sebuah paragraf percakapan gitu kan. Tentukan di mana diletakkan ide pokok, apakah itu di awal atau di akhir. Jabarkan gagasan pengendali, berikan contoh-contoh, uraikan contoh-contoh tersebut, simpulkan transisi ke paragraf berikutnya. Jadi ini saudara-saudari, dan juga ini contoh paragraf ya, doktrin tentang Allah mendiskusikan 2 hal yang pokok, bahwa Allah itu transenden sekaligus imanen. Jadi ini hal yang pokok, terus kita lihat bahwasannya ini mau doktrin tentang Allah didiskusikan 2 hal pokok, bahwa Allah itu transenden sekaligus imanen. Berarti itu yang mau diapa di sini. Jadi bisa saudara-saudari berada di awal, bisa berada di akhir. Ini semuanya adalah pengembangan gagasan begitu ya. Ini
Indonesia dulu sudah dipelajari ya, mulai dari SMP, SMA gitu kan. Jadi biasanya ide-ide pokoknya itu bisa ditempatkan di awal ataupun di akhir. Biasanya satu paragraf itu jangan sampai ada dua topik ataupun dua ide, tapi satu ide yang terus didalami di situ begitu. Lalu ini ada jenis-jenis paragraf, ada jenis narasi, ada deskripsi, ada proses, ada klarifikasi, ada ilustrasi, gitu kan? Sangat menarik di sini dibuat saudara-saudari. Kalau dia di narasi, ceritakanlah gitu kan dari awal sampai akhir ya. Kalau dia deskripsi, dia dijelaskan dia secara spesifik dan detail. Kalau dia proses, tentulah kalau dia mau berproses ada pertama, kedua, ketiga gitu, ada proses di dalamnya begitu, dalam paragraf itu. Kalau dia klasifikasi, ada pengelompokan gagasan sesuai dengan kategori ini. Kalau dia ilustrasi, ada contoh-contoh guna mendukung klaim penulis. Kan? Di sini ada ini ada juga contohnya, misalkan saudara-saudara narasi. Nah ini kan bagaimana dia dari awal sampai akhir. Lalu ini deskripsi, bagaimana dia menjelaskan sampai secara mendetail supaya bisa dimengerti begitu ya. Lalu ada di sini proses ini kan, ini paragraf proses begitu ya. Lalu ada klasifikasi ataupun pengelompokan gitu ya. Ini makalah paragraf pengelompokan gitu ya. Lalu memang untuk ilustrasi tidak ada dibuat sini, diakui juga gitu kan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat paragraf. Abaikan pentingnya, jangan abaikan artinya pendahuluan dan kesimpulan. Paragraf yang rumit ataupun berjejal ide di dalamnya. Kan? Jadi dalam paragraf itu jangan sampai banyak ide membuat kita rumit begitu ya, tapi satu ide. Atau paragraf yang tidak sinambung gitu kan, atau kalimat yang tidak selesai. Jadi bacalah paragraf mana yang mau dibangun gitu kan, apakah narasi, apakah deskriptif, apakah klasifikasi, proses, ilustrasi begitu ya. Tuntaskan dia. Itu dia. Oh ini mantap ini saudara-saudari. Lalu ini maksudnya di makalah itu, apakah kita memakai penulis atau saya kan, untuk menyuarakan suara kita. Jadi perhatikanlah aturan kita yang ada di buku panduan gitu kan, saat kita menulis, apakah kita lebih pas memakai penulis atau saya gitu kan. Ya, menegaskan aktivitas penulis bertindak apa, menegaskan kontribusi Anda, kejelasan, memperbaiki gaya penulisan, kontribusi dalam diskursus suara Anda sebagai sarjana gitu ya. Perhatikanlah dia dengan baik gitu. Lalu penulis atau saya bidang humaniora argumentatif ini tentang memakai apa tadi ya, bisa dia dipakai di pendahuluan dan di akhir begitu biasanya. Tidak semua, di semua banyak itu. Ini ada chat masuk ya. Chat masuk. Gak lancar Pak, saya keluar masuk. Si Hartono. Begitu ya. Iyalah. Penggunaan metode begitu. Kalau nggak lancar pun saudara-saudari bisa diulangi di apa itu ya, di geologi dan 1 dan 173 itu. Lalu saudara-saudari ya selalulah konsultasi dengan pengajar. Hanya bisa saja mungkin hanya mengulang repetisi lama. Oke, saudara-saudari. Seperti itulah penjabaran saya hanya menangkap ide-ide dari 191 dan 173 itu. Kalau kita lihat itu kan sekitar 3 jam ya, 3 jam begitu. Saya hanya mengapakannya sekitar 1 jam. Jadi ini hanya untuk pemanasan saudara-saudari supaya bisa masuk lebih dalam untuk menonton ataupun mendalami, sehingga saudara betul-betul mau membuat
membuat sebuah makalah teologi, mengubah secara kritis dan elegan dan jelas arah dan tujuannya mau kemana gitu ya. Baik, mana tahu ada yang bertanya saudara-saudari tentang teologi 91 dan 173 ini untuk kita diskusikan, silakan. Makalah apanya absennya sudah bisa ya diisi Amang Tangkas. Iya Pak, sudah diisi Pak. Sudah ya. Ini kita di 156 yang mengikuti, mungkin ada yang double ya. Gimana Erwanda? Ya Pak, Jelasnya kan? jelas Pak. Gimana? Udah bisa menguji sebuah topik itu bahwasannya benar-benar itu adalah sebuah topik dalam makalah teologi nantinya ya? Oke Pak. Iya. Oke, teman-teman yang lain mana tahu ada bertanya? Ini diskusi saudara-saudari, kita akan mau membuat makalah dan sering akan membuat makalah dan menulis nantinya. Wah, ini kalau kita perhatikan rambu-rambu yang ada di sini, sangat luar biasa nih ya, Febrian ya. Febrian, halo Febrian.